Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Coba lagi di channel Rahmat Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait kedatangan UAS di Madura yang ditolak gitu ya. Dan ternyata penolakan itu adalah hoax ya, hoax ya. Dan kemungkinan ini memang orang-orang yang tidak suka dengan UAS dan tidak suka dengan Islam itu mulai bergerak ya, memanfaatkan momen penolakan UAS di Singapura ya, yang kemarin sempat heboh dan meluas dan diperbincangkan banyak pihak gitu ya. Dan pada saat ini UAS memang melakukan kunjungan di di Madura ya, yang tentu saja Madura adalah tempat gudangnya ulama gitu ya. Nggak mungkin kita ada penolakan yang masif terhadap sesama ulama, terutama UAS. Ini sesuai yang dilansir oleh Hobbs ID. Langsung saja kita bacakan. Parah, demo tolak kedatangan UAS di Madura ternyata hoax. Ini faktanya. Seorang pengguna Twitter membagikan video yang berisi bantahan soal kabar pendakwa kondang Ustadz Abdul Somad UAS yang ditolak di Madura. Pengguna Twitter ini menyatakan kabar UAS ditolak di Madura tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab seperti dalam video, selama melaju di ruas jalan yang rencananya menjadi lokasi demonstrasi, belum menemukan maksa aksi sama sekali terkait rencana demo penolakan pada UAS. Pengakuan itu dibagikan oleh pengguna Twitter @surya14d yang mengaku warga asli Sumeneb, Madura dan kebetulan tengah mengendarai sepeda motor untuk mengecek lokasi aksi demonstrasi. Gue bukan bermaksud membela atau pro terhadap tentang UAS. Yang gue kesel kenapa ada berita penolakan kedatangan UAS di Madura padahal faktanya di lapangan masyarakat Sumeneb, Madura pada nerima tuh kedatangan UAS. Stoplah menyebar berita yang mengundang kebencian. Salam damai dari warga Sumeneb Madura, ucapnya di dalam komentar @ekokuntadi. Dikutip hops.id. Selain itu, pihaknya mengaku tak menemukan sejumlah massa di lokasi demo sampai tempat acara. Nyebar berita hoax, mana ada nih buktinya warga Sumeneb Madura mulai menuju masjid buat nyambut kedatangan UAS, tambah dia. Sementara itu, Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti memberi keterangan bahwa memang ada pemberitaan soal aksi massa tersebut. Surat aksi masuk ke Polres tanggal 18 Mei. Polres Sumeneb sudah menyiapkan pengamanan dengan melibatkan personel 116 orang, kata Widiarti langsung pada tim hops.id melalui pesan WhatsApp. Sayangnya sampai jam yang sudah ditentukan masa aksi tidak menunjukkan ujung hidungnya sama sekali alias batal, tetapi batal, kata Widiarti. Ya. Anehnya berdasarkan penelusuran saat dihubungi nomor telepon yang tertela justru mengaku bukan bagian dalam aksi massa tersebut. Ya. Nggak tahu Pak, ini hoax, bukan saya, ucap pemilik nomor tersebut seperti dikutip Hops ID dari yunus.id jaringan Pro Media. Juga pemilik nomor tersebut mengaku bukan berasal dari Sumeneb Madura melainkan dari Riau. Seperti diketahui, Ustadz Abdul Somad dikabarkan mengisi ceramah di Sumeneb Madura, Provinsi Jawa Timur. UAS dijadwalkan akan berceramah di Pondok Pesantren Al-Amin, Preduen, Sumeneb, dan Masjid Nur Muhammad. Namun kedatangan UAS dikabarkan ditolak oleh sejumlah kalangan yang mengatasnamakan Gerakan Santri Madura. Dalam narasi yang disurahkan, penolakan UAS didasari lantaran PAN dipandang kerap menyebarkan paham radikal dan intoleran yang telah membuat kegaduhan umat. Ya, sobat sekalian ya, jadi memang ternyata sudah melakukan surat pemberitahuan ya, aksi terkait kedatangan UAS gitu ya. Yang masuk surat pemberitaan aksi itu masuk tanggal 18 Mei. Polres Sumeneb sudah menyiapkan pengamanan dengan melibatkan personel 116 orang gitu ya. Jadi memang sudah terorganisir akan mengadakan aksi, tetapi memang pada kenyataannya di tempatnya itu tidak ada orang sama sekali gitu ya. Itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian gitu ya. Jadi kemungkinan memang ini memang hoax ya, hoax, dan
Kalau kita melihat aksi seperti ini kan memang kalau kita kaitkan dengan apa namanya perundang-undangan ada, memang bisa saja masuk kabar hoax atau kabar berita bohong ya yang menimbulkan keonaran gitu ya. Karena kalau ini disebarkan di media sosial dan menimbulkan keonaran, sudah memenuhi unsur ya pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang memberikan berita tidak benar gitu ya, menerbitkan keonaran ya. Nah, kalau kita melihat memang agak ada banyak sekali kejanggalan terkait aksi ini gitu ya. Secara kalau kita melihat apa namanya realitas di Madura, kita ketahui adalah mayoritas mereka adalah tempatnya para ulama gitu ya. Tidak mungkin ya kalau kita melihat track record UAS sendiri yang menyampaikan apa namanya tausiahnya di beberapa uh, tempat itu, kalau ditanya ya terkait masalah radikalisme atau ekstremisme, sudah diklarifikasi sendiri bahwasanya silakan ikuti gitu ya, ikuti ceramah dari UAS itu sendiri terkait tuduhan dari Singapura yang menuduhkan bahwasanya ceramah UAS itu sifatnya ekstremis ya dan segregasi atau pemecah ya, pemecah. Nah, itu sudah diklarifikasi ya. Sayangnya tuduhan itu sampai saat ini, meskipun kemarin sebagian masyarakat Indonesia itu ya melakukan unjuk rasa di depan Kedubes Singapura di Jakarta ya, belum yang sudah didesak untuk mengklarifikasi dan juga meminta maaf, belum ada tanggapan gitu ya. Belum ada tanggapan terkait tuduhan-tuduhannya ya, misalnya yang pertama terkait masalah ceramah gitu ya. Ceramah yang mengatakan itu ada unsur apa namanya unsur ekstremisme ya. Kemudian terkait juga masalah istilah kafir ya, yang semuanya itu adalah ya eh, adalah semuanya dari Islam, disampaikan oleh UAS dalam rangka untuk fungsi dari dai adalah menyampaikan nasihat ya, sesuai dengan firman Allah ya, ad-dinu nasihah ya. Apa namanya, agama itu adalah nasihat gitu ya. Hadis ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adinu nasihat, agama itu adalah nasihat gitu ya. Dan memang sedari awal ya tuduhan-tuduhan ini juga tidak berdasar gitu ya. Dan setelah itu memang apakah ada dari pihak Singapura yang dalam hal ini yang melakukan tuduhan itu melakukan klarifikasi ya, ataupun dan kita ketahui dari pihak Indonesia sendiri terkesan kurang bisa memberikan advokasi kepada UAS gitu ya. Padahal UAS sendiri sudah menyebutkan dia warga yang taat hukum gitu, taat hukum ya. Kemudian juga bayar pajak ya. Kalau kita melihat ceramahnya juga ya kita bisa lihat sendiri, kalau tidak bertemu dengan UAS kita bisa tonton di YouTube misalnya terkait masalah ceramah-ceramah UAS. Nggak ada yang namanya radikalisme semuanya atau ekstremisme, semuanya itu disampaikan dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya, menyampaikan agama Allah gitu ya. Di mana ekstremismenya gitu ya. Ekstremisme itu kan kalau melakukan aktivitas yang cenderung ke arah anarki ya, ya merusak ya. Kemudian juga kalau anarkis ya, atau mengajak kepada anarkis ya. Tetapi kalau apa yang disampaikan itu sesuai dengan agama, ya bukan anarki, itu adalah menyampaikan sesuatu yang hak, yang harus disampaikan kepada umat. Ya, itu yang dilakukan oleh ulama, itu yang dilakukan oleh UAS gitu ya. Dan memang benar sekali ya, sobat sekalian, ternyata memang hoax gitu ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri Madura adalah pusatnya ulama, dan ulama yang benar-benar ngerti gitu ya. Ngerti tentang agama Islam yang sebenar-benarnya ya. Mereka di gudangnya ulama dan tidak mungkin mereka itu melakukan penolakan ya. Dan kalau kita melihat perkembangan sekarang, memang ceramah itu lancar gitu ya, malah dihadiri dengan ribuan ya umat yang antusias melihat
UAS ya, yang memang kalau kita melihat jarang ya, jarang melakukan kunjungan di Madura, kebanyakan wilayah Jawa gitu ya, Jawa. Kemudian, dan ini ya, eh, polisi sebenarnya sudah tahu gitu ya, pada saat melakukan apa namanya pengamanan, memang tidak ditemukan satu padang hitung pun yang kemarin melakukan pemberitahuan akan aksi. Dan seharusnya memang seperti ini bisa terkategori hoax gitu ya, memenuhi unsur gitu ya. Sekarang misalnya menimbulkan keonaran ya, karena diterbitkan di media sosial gitu ya. Dan sekarang polisi juga sudah tahu sedari awal bahwasanya ketika menaati teknologi tidak ada satu peserta pun yang itu. Nah, jadi memang harus ada tindakan tegas. Siapa sebenarnya yang melakukan apa namanya aksi itu sendiri ya. Kemudian juga harus ditanyai motif apa sehingga tidak jadi gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang patut kita sesalkan kepada pemerintah Indonesia sendiri sampai saat ini, yang sama sekali tidak memberikan kecaman ya kepada apa namanya Singapura itu sendiri ya, padahal UAS adalah ulama yang lurus gitu ya, pengikutnya banyak. Dan salah satu warga negara kita ya yang tidak diperlakukan dengan baik ya, dengan sopan ya, itu sebenarnya padahal yang ditindaki dengan tidak baik itu ada orang-orang baik gitu ya, UAS itu sendiri ya. Nah, kalau itu terjadi berarti kurang lebih sama seperti mencoreng ya muka pada negeri bangsa ini sendiri gitu ya. Jadi inilah ketika diplomasi kita itu kurang kuat ya. Kira kita negara besar dengan penduduk lebih dari 250 juta tetapi tidak bisa memberikan apa namanya pengaruh gitu ya, ditakuti ya, ataupun juga apa namanya mempunyai wibawa gitu ya. Makanya tidak salah pada saat presiden itu ya, indikasi kita itu dihormati negara lain itu ketika kita dihargai di hadapan mereka, atau mereka mempunyai apa namanya sedikit rasa segan di antara kita. Nah, ini sebenarnya tidak gitu ya. Presiden kita mengunjungi pengusaha ya, orang terkaya di dunia, Elon Musk itu, padahal presiden sudah memakai baju baju formal ya dengan pin presiden, itu hanya ditemui dengan kaos oblong gitu ya. Dan memang sebenarnya tidak perlu dalam hal ini presiden melindungi pengusaha gitu ya, karena itu adalah tugas yang seharusnya ditemui sesama di bawah mereka ya, di bawah presiden ya, atau entah itu menteri ataupun pengusaha yang mempunyai apa namanya tugas di bidang itu untuk investasi gitu ya. Seharusnya presiden harus menemui sesama level mereka, yaitu presiden ya, menemui presiden Biden ya, dalam hal ini untuk menjalin kerjasama, dan di dalamnya itu ada pengusaha-pengusaha di bawah negara tersebut. Nah, kembali kepada UAS ya, kita sesalkan ya terkait masalah apa namanya persekusi ulama ini ya, termasuk juga masalah Islamofobia yang tidak kunjung selesai gitu ya. Dan memang kalau seperti ini ya, apa yang harus apa fungsi dari lembaga-lembaga negara, misalnya DPR ya, kemudian juga presiden sendiri ya, seharusnya dalam hal ini bisa merangkul ya, menciptakan apa namanya kebersamaan ya, bukan malah melakukan pemecahan-pemecahan. Makanya itu aktivitas-aktivitas hoax ini ya, termasuk juga penegakan hukum bagi yang melakukan tindakan-tindakan yang dalam hal ini melakukan kebohongan ya, yang menimbulkan keonaran, memang harus diperlakukan hukum yang sama gitu ya. Jangan ketika seseorang itu ada di lingkaran kekuasaan merasa bebas ya, merasa aman, tetapi ketika di luar kekuasaan dan melanggar hukum langsung diproses dengan cara yang cepat. Nah, ini tanda-tanda bahwasanya keadilan itu sudah mati dan tidak bisa memberikan
equality treatment ya, perlakuan sama seseorang di muka hukum. Ya, kita tunggu saja ya kiprah dari UAS ya. Semoga ulama-ulama yang lurus ini mempunyai terus istiqomah dalam jalannya ya, dan tidak usah khawatir terhadap aksi-aksi yang dalam tanda kutip melemahkan ya syiar Islam ya. Kemudian membuat melemahkan para ulama ya, dan kita harus tetap berjuang ya, jangan sampai kendor, karena kemaksiatan itu harus kita lawan dengan sikap ketegasan ya, mulai dari individu, kemudian juga kita dorong pemerintah untuk ketika sudah ada hal-hal yang sifatnya menyalahi atau persekusi ulama, itu memang harus ditindak tegas. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.